kasih ulah dalam menan jom ampun tuku raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di podcast kesayangan kita Yubi Podcast Membangun Aceh. Nah pastinya juga ini setiap episodenya kita bakal bincang-bincang ya, mengundang dengan para bintang tamu saya dan juga narasumber yang hadir. Pastinya juga ini sesuai dengan apapun itu untuk episode atau juga tema yang bakal kita bahas setiap episodenya. Nah dan pastinya ini pemirsa spesial sekali ya untuk hari ini sudah berhadir ini ada Bapak Tibian Asyukri B6 MSI Psik ya, Psikologi ya. Oke, Bachelor Psikologi MSI. Nah ini beliau adalah Direktur untuk Direktorat Kemahasiswaan Kerjasama Mahasiswa KA apa lagi satu lagi? Kampus Merdeka dan Alumni. Oke, Kampus Merdeka dan Alumni. Ya, karena kan ini juga sudah bertambah lagi ya. Nanti kita tanya-tanya juga deh langsung. Oke, nah spesial sekali nih pemirsa ya untuk hari ini. Ini sudah ada Bapak Tibian ya. Nah, jadi terkait tentang aksi ya, solidaritas dan pastinya juga ini yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Budi Indonesia bersama Partai PPA juga, terus juga bersama seluruh masyarakat juga gitu ya. Nah itu dalam membantu memberikan bantuan gitu ya. Nah jadi dalam aksi kemanusiaan 1 ton bantuan untuk Aceh yang terdampak banjir ya buat saudara-saudara kita di sana. Oke, nah pastinya juga pemirsa ya ini kita juga masih apa istilahnya ya, masih juga dalam proses recovery gitu ya, masih dalam segenap usaha kita gitu ya untuk menyisihkan tenaga, rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita terus berbagi kepada sesama saudara-saudara kita yang sekarang ini juga masih di pengungsian yang dilanda banjir. Oke, langsung aja nih mungkin saya perkenalkan dulu nih ya Bapak Tibian ya. Nah mungkin Bapak Tibian bisa say hi dulu sama pemirsa di rumah, mungkin sedikit ceritain tentang ya background pendidikan dan mungkin pekerjaannya juga gitu ya. Nah sebelum sekarang sudah menjadi Direktur DKKMKA gitu. Silakan nih Pak. Terima kasih Pak Mia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tibian Asyukri. Jadi kebetulan latar belakang saya juga ada berhubungan dengan kebencanaan nih Pak. Jadi kan ini kebetulan pas dengan Universitas Budiah juga berinisiatif untuk melakukan atau berkontribusi lah dengan tanggap darurat respon terhadap bencana yang terjadi di Aceh beberapa pekan lalu. Jadi untuk latar belakang saya S1-nya itu ya seperti Pak Mia sampaikan tadi bisa ya, itu Bachelor of Psychology itu memang kebetulan saya S1-nya dulu di luar negeri di Malaysia. Jadi Universitas apa nih Pak? Di Universitas Pendidikan Sultan Idris. Oke, that's why gitu ya. Saya berpikir ini Bachelor ini pasti karena di Malaysia kan ya, biasanya tuh kalau gelarnya tuh pasti pakai bahasa Inggris karena kan negara persemakmuran Inggris ya. Jadi mereka pakai Bachelor of gitu. Kalau saya kan Psychology, jadi Bachelor of Psychology. Jadi saya diberikan title, disandangkan title dengan bisa tadi Bachelor of Psychology. Alright. Nah, jadi saya melanjutkan pendidikan S2 saya di Universitas Syah Kuala di bidang ilmu kebencanaan dan khususnya di konsentrasi mitigasi dan manajemen bencana. Nah, itu di bawah fakultas apa ya? Itu karena kebencanaan tuh multidisiplin, Pak. Jadi kalau multidisiplin tuh kita nggak punya satu mono ilmu, tapi yang multidisiplin, multi ilmu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang diaplikasikan untuk tujuannya apa, yaitu penanggulangan bencana gitu. Jadi ada di situ ada geofisika, juga ada ilmu keteknikan, arsitektur termasuk latar belakang Mbak Mia kan juga. Terus juga dari bidang sosialnya juga seperti saya psikologi, terus juga ada bidang-bidang kesehatan lain seperti kedokteran bahkan yang lebih menjurus kayak gitu. Jadi memang dari berbagai latar belakang ilmu yang tujuannya ya untuk penanggulangan bencana. Jadi sekarang kebetulan saya baru aja nih bekerja di Budia, alhamdulillah. Langsung ya dari lulus fresh graduate atau dari masternya ya. Alhamdulillah. Jam to work. Dan akhirnya sekarang sebelumnya kan saya bekerja di bidang administrasi ya, di perkantoran.
yang mungkin lebih ke bidang program dan pelaporan, dan saat ini berubah nih. Ya, jadi leadernya nih sekarang ya. Berubah karirnya lebih ke akademik sekarang. Ya, akademik ya, benar-benar. Jadi memang sejak S2 tuh saya ngerasa saya senang gitu dengan bidang akademik, dengan lingkungan akademik yang tentang penelitian dan segala macam. Jadi sekarang berada di sebagai dosen psikologi di prodi psikologi ya. Oke. Terus juga alhamdulillah dipercaya juga menjadi direktur DK2MKA, kepanjangan memang namanya. DK2MKA ya. Singkatnya DK2MKA. Jadi direktorat kerjasama. Nah, jadi satu kerjasama, terus kampus Merdeka. Oke. Terus yang ketiga ada kemahasiswaannya. Nah, yang keempat itu alumni. Jadi ada 4 bidang atau 4 hal yang kita uruskan di direktorat tersebut. Oke, nah jadi gini mungkin untuk refresh lagi nih, atau juga buat penonton di UBA Podcast Membangun Aceh ini, atau juga mungkin pemirsa UBA on TV juga ya. Nah, jadi juga mungkin kalau mungkin perannya dan juga fungsinya kalau untuk D2K MKA ini untuk di UI sendiri ya. Nah, atau juga mungkin kalau bisa direktorat ya alumni kemahasiswaan itu mungkin perannya, terus juga fungsinya mungkin secara general gitu ya untuk mahasiswa atau juga di tingkat universitas itu apa sih gitu Pak? Baik, yang pertama yang seperti DKDMKA itu direktur kerjasama. Nah, jadi di bidang kerjasama tuh kita berfokus menjalin kerjasama, baik itu sesama kampus lain atau bahkan di industri atau bahkan di tingkat pemerintahan dan swasta juga. Jadi kita menjalin kerjasama untuk ya tujuannya agar kampus kita bisa lebih berkembang gitu kan. Jadi kan bukan hanya ilmu itu bisa didapat dari kampus, tapi juga dari di lapangan langsung oleh praktisi-praktisi langsung yang memang bekerja di lapangan gitu. Jadi itu satu. Yang kedua itu tentang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu salah satu program pemerintah yang memang udah dijalankan beberapa tahun terakhir. Tapi per tahun ini bulan Mei kemarin itu berubah programnya Pak. Jadi sekarang jadi namanya Kampus Berdampak. Jadi kurang lebih sama. Tapi kalau yang sebelumnya mungkin lebih ke kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mahasiswanya. Kalau sekarang lebih yang kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat. Nah, jadi itu salah satu kegiatannya. Jadi bidangnya memang kayak kita mengajak mahasiswa agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak langsung ke masyarakat gitu. Nah, yang ketiga itu kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan ini banyak nih Pak, termasuk orma-orma organisasi kemahasiswaan tuh juga di bidang kami ya. Jadi tujuannya penguatan kemahasiswaan. Jadi bukan hanya akademik, tapi juga kegiatan-kegiatan yang non akademik seperti baik itu olahraga di luar kampus atau kegiatan minat bakat lain gitu. Jadi penguatan di kemahasiswaannya, jadi lebih berprestasi dan lebih aktif gitu Pak. Nah, yang keempat alumni ya. Jadi kan alumni juga menjadi salah satu tanggung jawab kampus kita. Sebagai universitas atau institusi pendidikan, alumni juga harus kita coba untuk jaga karena mereka juga pernah menimba ilmu di tempat kita. Jadi kita bisa membantu mereka seupaya kita gitu, mungkin dari segi career center atau memberi informasi-informasi mengenai lapangan kerja atau pelatihan seperti itu. Jadi fungsi DKDOMK ya 4 hal tadi lah. Iya benar. Nah, jadi cukup punya peran yang sangat besar ya. Nah, pastinya juga untuk universitas. Ya pasti juga itu untuk yang benefitnya itu langsung untuk mahasiswanya dan juga alumni ya. Apalagi juga seperti kita ketahui kalau sekarang kan ini memang eranya kolaborasi gitu ya. Nah, jadi dengan di direktorat ini yang pasti juga itu bisa meng-engage ya atau juga menggabungkan ya menjadi mediasi ya. Untuk dari industri atau juga masyarakat dengan kampus ya. Kalau dulu kan mungkin kampus ya udah kampus sendiri gitu ya, institusi sendiri gitu. Jadi kalau sekarang itu apalagi juga dengan adanya program berdampak, kampus berdampak ya. Nah, jadi ya sekarang ya mungkin tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat kayaknya punya rasa sense of belonging gitu ya. Wah, kita ya milik kita juga gitu karena banyak program-program hampir semuanya itu juga untuk masyarakat gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Oke, nah itu juga job description atau juga responsibility-nya dari Pak Tibian nih sebagai direktur dari D2K MKA ini gitu. Nah, dan pasti juga ini kita langsung membahas tentang aksi solidaritas atau juga bantuan gitu ya tentang untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang ini juga masih gitu ya, yang pastinya juga dalam masa bencana ya, banjir ya, Sumatera khususnya juga di Aceh juga. Nah, ini apa sih sebenarnya tuh yang
ada apa ya, sesuatu yang menginisiasi gitu ya. Nah pastinya juga ya, selain kita juga sebagai ya sesama manusia ya, saudara kita, apalagi juga itu saudara kita gitu ya, sama orang Aceh, Sumatera. Nah itu untuk apa namanya, menggalang dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ini gitu. Nah mungkin inisiasinya atau juga yang melatar belakangi sehingga muncul adanya ya bisa dibilang gerakan bagus ini gitu. Oke, mungkin apa ya? Ini adalah inisiatif bersama dari semua semua jajaran yang ada di Universitas Ubudiyah Indonesia ini, termasuk dari pimpinan, terus juga dosen-dosen, direktorat dan prodi-prodi. Jadi kita sama-sama merasa seperti kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu nih. Gitu. Nggak mungkin kita berada di suatu daerah, memang di rumah kita Aceh, tapi ada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan gitu. Jadi kita nggak mungkin hanya berpaku tangan saja gitu. Jadi kita pengen ngelakuin sesuatu nih, apa yang bisa kita lakuin semampu kita tentunya dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Nah jadi para kaum Universitas Ubudiyah bersama dengan semua jajaran, dan alhamdulillah saya kebetulan diberi kepercayaan nih sebagai ketua tim dalam tanggap darurat bencana yang terjadi di Sumatera, dan khususnya kita berfokus di Aceh karena memang Aceh menjadi tempat rumah kita gitu kan. Berarti ini bukan untuk yang pergerakan kemarin, tapi untuk yang kontinunya ya, ketua tim untuk tanggap darurat. Tanggap darurat untuk bidang ini, maksudnya dalam tanggap darurat yang terjadi saat ini di Sumatera dan di Aceh ini. Jadi karena memang kan yang terjadi kita kelas balik lagi ya, tanggal 26 November kemarin terjadi, sebenarnya ini berawal dari bencana hidrometeorologi namanya. Nah jadi berawal dari siklon tropis yang tiba-tiba muncul di Selat Malaka yang menyebabkan angin kencang, juga badai, dan akhirnya debit air meninggi, naik. Jadi kapasitas di sungai-sungai kita dan di waduk-waduk kita tuh nggak sanggup menahan dan menampung, jadi terjadinya pecah dan akhirnya terjadilah banjir di daerah-daerah yang dekat sungai dan juga longsor di daerah-daerah pegunungan. Nah jadi ini suatu hal yang memang hampir tidak pernah terjadi ya, siklon tropis di Indonesia, dan ini mengejutkan semuanya termasuk para ahli juga, dan masyarakat tentunya tidak terbiasa dan tidak pernah punya pengalaman akan terjadi semacam ini gitu. Bahkan di beberapa daerah sebelumnya hampir tidak pernah terjadi banjir, tapi kali ini terjadi banjir yang cukup parah. Jadi memang kesiapan masyarakat sangat kurang, menyebabkan dampak dari bencana ini menjadi cukup besar dan cukup masif gitu. Jadi kenapa itu kita merasa kayaknya kita sebagai institusi pendidikan, bukan hanya sebagai tempat ilmu gitu, rumah ilmu dan juga moral. Jadi kita berusaha untuk bisa berkontribusi membantu masyarakat kita Aceh yang sedang dilanda musibah ini. Jadi itu alasan kenapa akhirnya kita membuat tim ini untuk melakukan salah satunya adalah penyaluran donasi itu. Ya, nah pastinya juga ini kalau misalnya mungkin dari POV atau juga point of view dari Pak Tibian sendiri ya. Nah jadi sebenarnya ini tidak hanya mungkin UI tapi juga universitas-universitas lain, kayak juga hampir semua ya kita bisa melihat gitu. Nah sebenarnya ini bagaimana ya peran sebenarnya dari perguruan tinggi ini gitu ya. Nah yang pastinya juga ini kan bagian dari salah satu mungkin yang ya program-program kampus berdampak gitu segala macam ya, yang pastinya juga dimiliki oleh masyarakat juga gitu ya. Nah itu bagaimana sih sebenarnya peran perguruan tinggi ini dalam merespon bencana yang terjadi di Aceh gitu ya. Nah sehingga juga timbulnya aksi-aksi kemanusiaan ini yang mungkin lebih bagus itu dilakukan secara institusional ya. Nah jadi bukan tidak hanya cuman personal gitu, karena kan juga mungkin kalau di personal ya udah mungkin menitipkan kepada institusi yang terpercaya gitu. Nah jadi mungkin yang pertama itu tadi apa sih sebenarnya peran gitu yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ini di masa-masa bencana ini atau juga dalam merespon bencana? Oke, sebenarnya di saat terjadi bencana seperti ini tanggung jawab itu bukan hanya di institusi pendidikan, tapi pastinya setiap manusia harusnya, setiap warga kita sama-sama berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita tentunya. Nah untuk institusi pendidikan sendiri kita kan ada yang namanya Tridharma, penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat gitu. Nah ini salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat itu, salah satu bentuk Tridharma juga. Jadi kita berusaha untuk bisa memberi
apapun yang kita mampu untuk masyarakat secara ya semaksimal kita gitu. Jadi mungkin sebagai institusi pendidikan dengan ilmu yang kita punya, dengan informasi-informasi yang kita bisa, yang kita rangkumkan selama ini. Jadi menurut saya kan lebih baik kayak tadi Bapak sampaikan, institusional tadi daripada yang personal tadi. Kenapa lebih baik yang bersifat institusi? Karena mungkin kalau yang personal baik juga, tidak berarti yang personal nggak boleh nih, nggak juga gitu. Tapi cuman kalau yang personal tuh mungkin lebih bersifat sporadis ya. Jadi kayak menyebar tanpa ada koordinasi yang baik dan tidak struktur. Nah, kenapa institusi lebih baik ya? Karena itu kita punya perencanaan, kita punya tim, kita tahu berkoordinasi sama siapa dan bagaimana penyalurannya, prosesnya seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kegiatan seperti ini lebih baik punya institusi atau punya organisasi yang benar-benar memanage masalah ini gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Oke, apalagi juga ini ya mungkin menjawab bukan keresahan sih, kayak trust issues segala macam. Karena kan kalau misalnya melalui institusional ini yang terjadi mungkin sekarang ya. Nah, jadi pasti kita menghargai semua niat orang itu baik gitu ya. Pastinya juga mungkin dalam membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ya tidak hanya saudara kita tapi termasuk kita juga ya. Karena kan juga banyak mahasiswa UI gitu ya yang keluarganya itu juga terdampak. Nah, terus juga dengan adanya mungkin dinaungi oleh institusi tidak hanya perguruan tinggi tapi itu tingkat legalitasnya ya. Nah, karena kan kita jalan-jalan juga banyak ini posko bencana, pendonasi segala macam gitu. Kadang-kadang kan ya pasti ya mungkin alhamdulillah ya Masya Allahnya tuh ya dari UI juga kenapa banyak ya mungkin mempercaya karena ya kita membuat nama institusi. Jadi orang kan pas saat mungkin transfer uang ataupun barang segala macam menitipkan ya lebih percaya kepada yang di institusi ya kan. Ya karena memang institusi kan punya legal juga, terus secara administratif bisa dibuktikan gitu. Kita punya laporan pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya. Jadi memang kita bekerja terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Oke, nah menariknya ini kalau yang kemarin itu kan hingga terkumpul 1 ton lebih ya, mungkin 1 ton lebih sih kalau misalnya kemarin itu ya, kalau misalnya dari mobil kontainer box itu ya. Nah jadi mungkin bisa di sharing juga nih sama Pak Tibian, siapa-siapa aja sih gitu yang terlibat ya, pastinya juga selain juga seluruh sivitas akademika ya, begitu dosen-dosen ya, para jajaran pimpinan atau juga pejabat UI, mahasiswa gitu ya, keluarga mahasiswa dan lain sebagainya, dan juga khususnya masyarakat umum gitu. Nah, jadi mungkin lebih spesifiknya siapa-siapa aja sih gitu mungkin yang terlibat atau juga prosesnya ya, bagaimana itu proses penggalangan dana itu hingga terkumpul ya kurang lebih 3 ton atau 1 ton lebih lah ya. Baik, sebelumnya mungkin saya harus sampaikan dulu tim tanggap darurat bencana di Universitas Udia ini kita bukan hanya penggalangan dana, sebelumnya kita juga berhasil membuat dapur umum. Mungkin itu juga perlu di-mention ya, perlu disebutkan juga. Jadi itu salah satu dari program dari kegiatan ini, tim tanggap darurat bencana ini. Jadi kita membuat dapur umum ya tujuannya untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang terdampak. Karena waktu itu kan sempat kacau ya. Kita dengan gitu ya, di minggu-minggu pertama semua tutup listrik nggak ada, terus juga jaringan terganggu, terus juga terjadi kelangkaan BBM dan segala macam. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang biasanya dikirim uang oleh orang tuanya pada saat itu tidak terjadi gangguan gitu, karena memang mereka tidak bisa menghubungi ke orang tuanya. Memang mungkin ada beberapa dari mereka orang tuanya aman-aman aja sebenarnya, tidak terdampak secara banjirnya ataupun longsor, tapi secara komunikasi terganggu. Jadi menyebabkan mereka bahkan dalam hal beli makan jadi susah. Nah, jadi itu juga salah satu inisiatif kita dari universitas untuk bisa membuat dapur umum dan tujuannya untuk mahasiswa kita sendiri. Terus yang kedua programnya yaitu donasi ya kan. Kita mencoba untuk mengumpulkan donasi sebanyak mungkin, bukan hanya dari universitas kita saja, bukan hanya di lingkungan kita saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin khususnya Aceh. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena ada beberapa mungkin teman-teman kita yang dari luar, yang sempat ada juga yang WA saya orang luar terus nitipin ini ya untuk Aceh gitu, dari orang-orang luar Aceh gitu. Jadi memang ini berasal dan dari orang-orang yang Indonesia memang benar-benar peduli terhadap bencana yang terjadi. Gitu. Jadi kegiatan ini pastinya yang terlibat pertama dari semuanya lingkungan kita, dari dosen, direktorat, pejabat dan pimpinan, dan terutama juga sebenarnya mahasiswa. Gitu. Kita sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen, pimpinan itu
kita mungkin lebih memfasilitasi dan mendukung gitu, dan menginisiasi ini gitu. Tapi yang bergeraknya sebenarnya mahasiswa. Mereka bikin posko ya, penggalangan, melakukan penggalangan dana sampai ke jalan, ke lampu merah di beberapa titik. Dan ini terlibat bukan hanya dari BEM doang, bukan hanya PEMA atau DPM, tapi juga semua himpunan gitu. Jadi memang UKM, himpunan, semua organisasi mahasiswa di Universitas Subudaya semuanya berkontribusi untuk sama-sama melakukan penggalangan dana dan donasi gitu. Terus juga membangun posko kan, poskonya sampai beberapa hari mereka dengan sukarela, memang tanpa ada paksaan, tanpa ada surat dari orang lain, tapi mereka memang bersukarela untuk berada di posko itu dan ngabisin waktu mereka di situ untuk menjaga dan menyambut lah donasi-donasi dari luar, dari manapun. Jadi yang donasi yang kita terima itu banyak dari berbagai hal, makanan, bahan pokok, pakaian layak pakai dan semuanya. Jadi memang alhamdulillahnya, dan ini hal yang bagus kalau mahasiswa kita tuh masih punya gitu kepedulian yang tinggi, rasa kemanusiaan yang tinggi dan empati gitu. Jadi ini salah satu capaian yang luar biasa dari kita gitu. Berarti kita berhasil memupuk moral yang baik ke mahasiswa-mahasiswa. Termasuk juga bantuan dari PPA ya, Partai Perjuangan Aceh juga ya, yang bisa memfasilitasi mobil transportasi gitu ya. Nah, dan pastinya juga wujud dari kepedulian dari PPA juga gitu. Nah, terus ini juga mungkin kita pengen tahu juga ya, karena juga sebenarnya singkat ya, kurang lebih 30 menit. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih bagaimana proses gitu ya pada saat menyalurkan langsung, karena kan Pak Tibian itu bersama mahasiswa dan juga ada beberapa dosen lainnya juga ikut terjun langsung kan. Nah, terus juga ada tim UB on TV juga gitu ya, yang luar biasa sekali ya, Masya Allah. Nah, dan pastinya juga mungkin bisa diceritakan bagaimana sih prosesnya gitu ya, pas saat penyaluran gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi keingintahuan orang-orang. Nah, apalagi juga mungkin yang sudah menitipkan, baik itu berupa materi atau juga mungkin barang segala macam, kebutuhan pokok. Dan memastikan itu sasarannya sampai ke tujuannya gitu. Nah, itu kemarin tuh ke wilayah apa? Kabupaten Biren. Biren ya. Oke. Nah, itu bagaimana prosesnya dan memastikan ini sampai ke tujuan? Ya, pasti kita sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan petugas di lapangan juga, dengan relawan. Jadi saya juga berusaha untuk melakukan komunikasi sama yang relawan-relawan yang di sana, sama petugas-petugas di sana, dan sampai akhirnya saya menghubungi kepala BPBD di Kabupaten Biren dan berkoordinasi dengan mereka, dan kita tentunya tujuan kita pengen ke daerah yang paling terdampak, yang paling membutuhkan. Tapi juga kita melihat resiko gitu. Kita melihat resiko mana yang paling rendah juga. Nggak mungkin kita pergi ke tempat yang terdampak tapi resikonya membahayakan diri sendiri gitu kan. Tujuan kita baik tapi jangan sampai tujuan kita kan malah nanti udah nggak sampai lagi ya kan. Nggak sampai, jadi malah kita merepotkan diri kita sendiri gitu. Jadi kan kita juga melihat hal itu. Jadi kita memilih Kabupaten Biren yang kita salurkan karena melihat dampak yang paling terdampak dan melihat resiko yang paling kurang juga yang paling di Biren di daerah mana ya? Nah, jadi di Biren kan banyak orang bilang tidak terlalu parah kalau dibandingkan dengan Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan di Tanah Gayo juga seperti Gayo Luwes, terus Benar Meriah, Aceh Tengah kan tuh kan sempat terisolir, mereka sempat parah. Mungkin Biren tidak sebegitunya, tapi sebenarnya Biren punya ini yang buat penanganan bencana ini agak sulit juga karena beda dengan tsunami. Kalau tsunami mungkin kita hanya menyisir pesisir saja kan. Nah, kalau bencana banjir, hidrometeorologi seperti ini, longsor itu titiknya beda-beda, jauh-jauh. Kadang masuk ke pedalaman. Bisa kita lewat sini, ini kayaknya aman-aman aja gitu. Tapi pas ke sana ya udah kacau kan. Jadi menemukan titik-titik yang di dalam-dalam ini yang susah. Nah, itu yang terjadi di Kabupaten Biren kalian. Memang banyak sudah yang tersalurkan bantuan karena memang sampai sampai hari tanggal 20 kalau nggak salah Desember kemarin, jembatan itu belum tersambungkan sampai ke Aceh Timur dan seterusnya kan. Jadi cuma sampai di Biren aja. Jadi kenapa itu terjadi banyak bantuan dari Kota Banda Aceh Biren, kenapa saat itu masih terbukanya ini aksesnya masih possible-nya tuh Biren aja. Biren dan Pidijaya gitu kan. Jadi cuma di dua kabupaten itu aja. Tapi ternyata di lapangan masih ada kecamatan yang masih kurang ternyata. Setelah kita telusuri, kita cari informasi dari relawan dan segala macam, ada salah satu kecamatan namanya Kecamatan Pesangan Selatan. Dan itu agak dalam masuknya, itu sekitar 1 jam dari Kota Biren, hampir 1 jam. Jadi cukup dalam masuknya, jadi
kenapa itu mungkin bantuan bukan nggak ada tapi masih kurang gitu dibandingkan ke kecamatan-kecamatan lain yang memang tidak jauh dari jalan lintas gitu. Jadi kita memprioritaskan daerah yang masih kurang dari bantuannya dan berdasarkan dari koordinasi dengan kepala BPPD juga dan informasi-informasi di petugas-petugas lapangan. Dan akhirnya kita menghubungi langsung camat dari Pasaman Selatan dan akhirnya berkoordinasi dengan beliau langsung dan beliau sampaikan ke desa-desa mana yang masih kurang dan mana yang masih paling membutuhkan, dan akhirnya kita memilih 5 desa waktu itu ya. Yang pertama ada desa Ule Jalan, terus ke desa Darul Aman, terus ada desa Suwak, terus ada desa Darussalam, sama yang terakhir tuh desa Krung Bekah. Ya, reaksi masyarakat itu pada saat kalian bertemu langsung ya, itu mungkin apa gitu ya, mungkin reaksi dari mereka, bagaimana sih ya ekspresinya atau juga ya reaksinya gitu ya. Nah juga ketika mereka ya langsung bisa mendapatkan bantuan dari tim gitu, nggak hanya dari UI tapi yang dari lainnya gitu. Nah, dalam penyaluran bantuan biasanya kan tuh disalurkan melalui posko saja. Berarti nggak langsung ketemu sama masyarakatnya. Nah, kalau kami tidak, kami memilih untuk bertemu langsung. Tapi kebanyakan bantuan pasti disalurkan hanya sampai posko saja. Nah, posko itu banyak tingkatannya. Ada posko pusatnya di tingkat kabupaten, ada yang di tingkat provinsi bahkan, di tingkat kabupaten ada, tingkat kecamatan ada. Tapi kita memilih untuk kita langsung salurkan ke desa-desanya gitu. Jadi setelah berkoordinasi dengan camat mengatakan kalau biasanya memang kalau menyalurkan bantuan ya sampai di camat aja gitu, sampai di kecamatan, nanti kecamatan yang salurkan. Nah, kita bilang kalau bisa kita langsung sampaikan langsung salurkan ke masyarakat langsung, ke desa-desa. Terus camat Pasaman Selatan menyambut baik dan mengapresiasi malah niat baik kita, karena kita pengen lebih mau bersusah payah, karena lebih susah kan masuk ke daerah-daerah yang terdampak itu. Tapi kita mau kalau bisa memang kita yang salurkan langsung gitu. Dan mereka senang ya, dan masyarakat biar bisa ketemu langsung ya. Biar bisa langsung tepat sasaran gitu kan tujuan. Karena kan donasi ini banyak dalam susahnya itu dalam penyalurannya gitu. Kadang nggak tepat sasaran, kadang salah tempat dan segala macam. Jadi kita pengen memastikan ini sampai ke masyarakat gitu. Jadi akhirnya kita pergi ke 5 desa langsung, sampaikan langsung ke gecinya. Terus ada satu desa kita memang sampai ngobrol dengan masyarakat desa di situ. Jadi tentunya haru dan penuh apresiasi. Sebenarnya yang kita berikan tuh tidak seberapa ya, dengan keadaan parah, dampak masif yang mereka dapatkan dari bencana ini. Tapi rasa terima kasih yang tiada henti mereka sampaikan terus ke kami. Terus bukan hanya itu, bahkan mereka memberikan sesuatu untuk kami, jadi kayak makanan gitu. Iya, benar-benar itu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi adat mereka, ya kita punya orang Aceh, adat Penguya Jame, walaupun dalam keadaan apapun tetap harus diterapkan. Jadi itu luar biasa, bukan hanya mereka yang haru, tapi kami juga haru sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, dan sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya, nah itu dia pemirsa, pasti juga ini mungkin itu yang bukan keingintahuan ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui bagaimana proses dari kalau di UI tim Satgas Bencana ya. Tim Satgas Bencana di Universitas Indonesia, dan pastinya juga ini insya Allah menjadi program berkelanjutan ya di UI ya. Nah, jadi yang pastinya juga jadi kalau sudah terbentuk ya mungkin, dan itu juga nanti kalau ada pun diperlukan, karena kan ini juga proses recovery-nya itu kan lama gitu ya. Nah, pasti juga ini berkelanjutan, mudah-mudahan kita juga bisa terus memberikan ya semampu kita, kontribusi kita apapun itu ya, pikiran, materi, bantuan segala macam. Bahkan seperti Pak Bian katakan tadi, dengan dia diperhatikan aja mereka tuh juga senang ya. Jadi mereka merasa tidak sendiri. Iya, benar, kami itu hadir gitu. Ya Pak Bian, terima kasih banyak ya untuk ya bincang-bincang kita di edisi kali ini ya. Nah, pastinya juga mudah-mudahan kita terus berdoa ya, pastinya juga semoga saudara-saudara kita di Sumatera ya, tidak hanya di Aceh, itu benar-benar selalu dalam lindungan Allah dan cepat mendapatkan proses recovery-nya, dan benar-benar mendapatkan apapun yang benar-benar mereka perlukan saat ini gitu ya, hal yang krusial gitu, karena itu untuk melanjutkan hidup itu pasti juga bahan pokok, sanitasi, kebersihan segala macam. Nah, itu juga harus
diperhatikan juga sama pemerintah, karena itu yang pastinya juga tidak ada masyarakat tapi 100% is your kita bukan yang menjudge ya, tapi ya pastinya juga itu pemerintah yang benar-benar harus memastikan semuanya didukung oleh semua masyarakat termasuk kita juga di UI. Oke Pak Bian, terima kasih banyak ya. Oke pemirsa, next episode. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.